bersama Dr. Aryani. Sekarang saya sudah di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali. Saya minta tolong keluarga Indonesia untuk like dan share video ini sebanyak-banyaknya. Jika menurut keluarga Indonesia, pengrajin atau seniman atau penggiat produk Indonesia yang menjadi narasumber di video ini telah memberikan penjelasan produk dan filosofinya dengan jelas dan tepat. Karena saya ingin berbagi 1 juta rupiah kepada narasumber dengan like dan share terbanyak yang dihitung hingga 15 April 2021. Terima kasih. Yaitu motifnya naga. Naga ini sebenarnya kalau di Bali kita sudah sangat familiar dengan ornamen ini, naga. Salam Indonesia Jaya, kembali bersama Dr. Aryani. Di sini saya sedang di Bali, di rumah Pak Arsawan yang membuat kain patra yang demikian indah. Apa itu kain patra? Dan apa itu keindahannya? Kalau bagi saya, kain patra itu bukan hanya keindahan, tapi ini merupakan kekayaan dari sebuah bangsa yang ada di Bali. Jadi kita akan melihat kenapa kain patra ini saya bisa bilang kaya, kenapa ini merupakan kekayaan Indonesia. Sebelumnya kita akan wawancara sekilas dengan Pak Arsawan dulu. Siang Pak, Selamat siang. Kenapa kok dibilang ini kekayaan? Kenapa kita harus bilang ini bukan hanya selembar kain, tapi ini kekayaan? Ya, kain ini kan dibuat dari mulai motif, terus teknik produksinya, termasuk tema di dalamnya atau pesan-pesan moral yang terkandung di dalam kain ini, memang mengambil filosofi tetua atau leluhur kita di Bali yang diselipkan di dalam kain ini. Itu prinsip kain patra. Berarti di dalam selembar kain itu ada sebuah cerita yang terkandung di dalamnya. Jadi kain itu bukan hanya selembar kain, tetapi merupakan sebuah perjalanan atau bahkan warisan dari leluhur yang harus dilestarikan. Dan mari kita tanya Pak Arsawan, Pak, ini apa Pak? Kok kain patranya bisa Bapak ceritakan lebih lanjut? Patra itu sendiri kan sudah sangat, kata patra itu sendiri sangat dikenal ya. Seperti kalau di Bali ada patra Punggel, patra Wolande, patra Sari. Semua itu sebenarnya mengambil unsur alam. Yang paling umum adalah bunga. Ya, patra seperti ini kita ngambil unsur bunga yang distilasi, digayakan. Yang kami sebut ini sebuah stilasi atau ornamen. Nah, patra dalam hal ini bahwa di dalamnya ada pesan dan lain sebagainya, memang kadang-kadang kami selipkan ada binatang di dalamnya, ada binatang-binatang mitos atau mitologi Hindu atau mitologi-mitologi yang berkembang di masyarakat seperti Garuda, naga dan lain sebagainya, ada semut, ada lebah. Nah, ini yang paling umum yang sering kami buat adalah bunga. Bunga ini kan lambang keindahan. Ya, bagaimana kita tetap menjaga keindahan, bagaimana kita menjaga alam. Nah, kita buat ornamennya itu sedemikian rupa indah, ditenun sedemikian rupa dengan teknik tertentu yang mana konsumen itu melihat tenunan ini indah gitu. Untuk menjaga keindahan itu, alam itu, sehingga tetap alam itu terjaga dan lestari. Nah, nanti ada beberapa, nanti saya tunjukkan, ada patra kandaka atau tupai. Itu motifnya memang tupai yang distilasi, dikombinasi dengan patra. Nanti saya jelaskan satu persatu. Ini kemarin Bapak cerita kalau mau bikin satu kain ini penelitiannya 40 hari dulu. Kalau penelitiannya jauh-jauh sebelumnya kita sudah riset sebelumnya. Kalau 40 hari itu proses penganyamannya. Proses penganyamannya dari mulai 40 hari. persiapan, dari mulai persiapan benang, terus penenunan dan lain sebagainya, mungkin perlu sekitar 1 bulan lebih dikit lah untuk 1 lembar. Lah kalau risetnya jauh-jauh sebelumnya kita berapa lama itu Pak risetnya? Ini tenun patra ini kan
lama kami riset, sekitar 2-3 tahun sebelumnya kita sudah riset. 2-3 tahun? Ya, 2-3 tahun kita pelajari ornamen-ornamen, relief-relief yang di candi-candi atau di pura-pura di Bali. Kami pelajari bahwa ada pesan-pesan di dalamnya itu. Nah, kenapa pesan-pesan ini tidak kita wujudkan di dalam kain? Nah, itu sebenarnya ininya latar belakang ya pembuatan kain patra ini. Jadi selalu ada pesan. 2-3 tahun loh keluarga Indonesia. Jadi bukan pembuatannya saja yang lama, tapi risetnya selembar kain. Itulah yang makanya kita bilang ini merupakan kekayaan. Bukan hanya selembar kain, tapi ini kekayaan bangsa kita, bangsa Indonesia. Kita lihat yang kain tadi Garuda. Jatayu, ini patra Jatayu. Jatayu atau burung Jatayu ini kan lambang kepahlawanan. Dia pembela kebenaran. Dalam epos cerita Ramayana, Jatayu inilah yang menyelamatkan atau merebut Dewi Sita dari Rahwana. Nah, sebenarnya ini sebenarnya pesan-pesan moral. Kita harus membela kebenaran, kita harus berada pada sisi kebaikan gitu. Hal-hal seperti itu diselipkan di dalam kain ini agar pemakainya itu selalu ingat hakikat daripada kepahlawanan itu sendiri gitu. Keren ya, di dalam kain ini bisa berwarna seperti ini gradasinya kelihatan di layar. Ini bisa kelihatan warna-warninya timbul seperti itu. Untuk semenarik mungkin sehingga yang memakai itu ada rasa bangga menggunakan kain patra ini. Yang kita jual pakai pejabat-pejabat ya Pak ya. Yang pakai tentu mereka yang punya apresiasi terhadap kain ini. Ada pejabat, ada rakyat biasa. Yang penting mereka punya apresiasi. Kalau pejabat tidak punya apresiasi, mereka nggak pakai. Gitu. Siapapun yang merasa bahwa ini ada makna, mereka berani beli. Begitu. Ini kelihatan loh keluarga Indonesia. Kita bisa lihat kain-kainnya itu seperti kayak bergradasi bermain. Dan ini tenun, bukan printing sama sekali, bukan printing. Dan ini sebuah seni. Kalau saya lihat ini sebuah seni tinggi dari yang akan bisa kita pakai di dalam di tampilan badan. Ini kelihatan loh Pak. Lihat di kamera itu bisa main seperti ini warnanya ya. Dan ternyata filosofinya sangat dalam, seperti kita melihat sebuah lukisan yang mahakarya seorang maestro, Pak Arsawan. Ada kain lain kayaknya yang tadi ini naga. Patra Panaga namanya, kita sebut ini Patra Panaga, yaitu motifnya naga. Naga ini sebenarnya kalau di Bali kita sudah sangat familiar dengan ornamen ini, naga. Langsung timbul. Ini kenapa naga Pak? Kenapa di Bali naga ini? Kita di Bali mengenal ada 3 naga. Ada naga Taksaka yang menguasai alam atas atau udara. Ada naga Anantaboga yang menguasai bumi atau di tanah. Ada naga yang menguasai air, naga Basuki namanya. Itu sebenarnya melambangkan, kalau menurut saya itu melambangkan bagaimana kita menjaga ketiga unsur alam ini. Bagaimana udara tidak polusi, bagaimana tanah biar tetap subur, bagaimana air tidak tercemar misalnya oleh limbah dan lain sebagainya. Nah, kita harus menghormati alam itu, sama seperti bagaimana naga ini tetap dia menjaga keharmonisan 3 alam itu sehingga manusia bisa hidup harmoni di dalamnya. Ya Pak, ini tadi kain biasa dipakai oleh? Sebenarnya begini, ini karena filosofinya artinya mengandung unsur bagaimana penyelamatan alam dari mulai alam atas, alam tengah, sama alam bawah, itu komplit sekali. Naga Taksaka, naga Anantaboga, dan naga Basuki ini itu kan penjaga 3 unsur alam ini. Jadi si pemakainya itu diharapkan dia seorang pemimpin yang tertinggi, atau mereka yang memiliki kekuasaan atau memiliki power di masyarakat, sehingga dia tidak lupa dengan tugasnya sebagai pemimpin, yaitu basicnya adalah menjaga keharmonisan alam itu dulu, baru dia menata unsur-unsur kehidupan yang lainnya. Nah, ini kebanyakan seharusnya dipakai oleh mereka yang memiliki integritas tentunya. Ya. Di dalam selembar kain itu filosofi seperti itu. Itu diselipkan. Nah, keluarga Indonesia dengar,
kita ini hanya selembar kain. Orang berpikir seperti itu. Tapi bagi kita yang tahu sebuah seni atau sebuah kekayaan, ini tidak hanya selembar kain. Tapi dilihat dari ini adalah sebuah filosofi yang sangat dalam. Di dalam setiap kain ini terkandung nilai-nilai yang sejak dari nenek moyang kita, bahkan nilai-nilai yang harus dipunyai pemimpin, dan bahkan kain ini tidak boleh dipakai sembarang orang, tetapi harus seorang pemimpin yang mempunyai jiwa yang benar-benar mengayomi dengan memiliki integritas, dan karakter yang baik, dan untuk tujuannya untuk rakyat memang. Jadi keluarga Indonesia, kalau bukan kita yang bangga dan mencintai produk Indonesia sendiri, siapa yang akan melestarikan ini? Maka ingat, Gerbang Pak Dukin, gerakan bangga pakai produk Indonesia.